Sore-sore, ngabuburit, kita mengunjungi jalan dan wilayah ini dulunya sangat, sepi dan hutan belantara. Setelah jalan ini dibangun kemarin, alhamdulillah secara prospek perekonomian dan kehidupan masyarakat sangat pesat. Contohnya di sana ada pembangunan rumah dan banyak masyarakat yang memang hari ini sangat menantikan pembangunan jalan dan alhamdulillah jalan ini sudah bisa diakses oleh masyarakat. Kemudian ya, dan termasuk kemarin ada salah satu pemuda yang mengucapkan terima kasih kepada saya karena setelah jalan ini dibangun secara ekonomi, usahanya meningkat dan di sini usahanya dia sebagai peternak ayam dan pengusaha pedagang ayam di lapak-lapak. Kita akan datangi, namanya Mang Takin. Usianya 20 tahun dan sudah sukses menjadi pengusaha peternak ayam. Ini kandangnya. Assalamualaikum, Mang Takin. Nah, Mang Takin ya, alhamdulillah. Nah ini Mang Takin, pengusaha muda yang nanti akan menjadi motivasi buat anak-anak muda di seluruh Indonesia, terutama di Desa Sukajaya. Masih usia belia, masih usia muda, sudah sukses melalui peternak ayam dan bukalapak potong ayam ya. Gimana Mang Takin setelah jalan ini dibangun? Pemasaran 80-90%. Oh, mantap. Jadi saya pengen lihat dulu, pengen lihat dulu. Nah eh ini usianya berapa Mang Takin? Ya baru 27 hari. 27 hari berarti belum 1 bulan ya. Biasanya dipanen itu berapa bulan? Usia berapa umur? 32 hari. Mantap nih sekarang sebentar lagi lebaran. Berarti lebaran. Nah, ini kapasitas berapa? Nah, lebih enak saya pengen ngobrol, bertanya-tanya sama Mang Takin. Mungkin usaha di bidang ini dari tahun berapa? Mulai 2019 pas COVID, Pak. Mas Kopi ya. Awal mulanya tuh ceritakan kenapa Mang Takin tiba-tiba usia masih muda. Ini kan resiko sebetulnya. Saya pernah pernah apa? Pernah ngobrol dengan pengusaha ayam dan beberapa pengusaha ayam itu banyak yang gulung tikar karena resiko di pakan, resiko di penyakit, resiko di cuaca. Ini Mang Takin kenapa mengambil usaha ayam? Tadinya sih coba-coba, Pak, ya. Lihat di YouTube, pertama buat British, pertama ternak buat 100 ekor. Mhm. Alhamdulillah di 100 ekor sampai 70 ekor. Alhamdulillah. Lalu di situ nambah lagi terus sampai bisa ngisi 6 kali panen, bisa ngisi 400 ekor. Alhamdulillah. Sampai sekarang terus meningkat, meningkat. Ya sampai sekarang bisa ngisi 1000 ekor. Ini kapasitas 1.000 ekor. Eee, terus kan saya, apa, kemarin karena Mang Takin itu mengeluh dengan kondisi akses jalan ya, Ya, karena dulu nggak masuk mobil ya kan. enggak. Karena saya sebagai kepala desa tentunya menampung aspirasi kebutuhan masyarakat, salah satunya ingin cita-cita saya menyesuaikan dengan visi misi saya, membangun dan mesejahterakan masyarakat desa. Nah, sekarang kan sudah dibangun tuh, berarti mobil sudah masuk ke situ. Masuk langsung. Secara otomatis pakan masuk langsung ya, Observasi ya. terus panen Panen masuk. langsung. Berarti itu mengurangi defisit Operasional. pengeluaran. Terus, Mang Takin kan saya dengar tuh, kalau biasanya pengusaha ayam itu kerja sama tuh. Ya, Nah, Mang Takin sistemnya seperti apa? kemitraan. Kalau saya mandiri alhamdulillah, Pak, punya sendiri. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Nah, kalau mandiri ini berarti gimana tuh? Ceritakan kiat-kiatnya dan
saya pengen tahu nih, mohon maaf nih Ya, Mang ya. Takin. Biar nanti anak-anak muda di seluruh Indonesia bisa menjadi sebuah komponen semua anak muda itu mencontoh Mang Takin lah, mandiri, pengusaha sukses gitu. Tapi belum nikah kan? Belum, belum. Oh, harus nikah biar semangat. Nah, ceritakan sampai omsetnya gimana tuh Mang Takin? Ya. Kalau mandiri, Mbak, 1.000 ekor, mulai mandiri modal sendiri utama harus ada modal pembelian DOC, makan, sama vitamin, yang buat yang lainnya modal turun sendiri, nggak ada tergantungan dari PT seperti Iya. PT besar. Alhamdulillah, jadi di kala panen, di kala pemasaran, ya semaksimal mungkin kita harus bisa memasarkan produk kita sendiri. Heeh. Jadi nggak dijual bakul, pemborong, nggak. Jadi sebisa mungkin, semaksimal mungkin dijual sendiri, pasarkan sendiri, dari pasar sendiri. Mang Takin, boleh tahu omsetnya berapa? Kalau Bersih, masalah bersih. segi omset sih, Pak, Sisa gaji karyawan, operasional dan yang lain. kira-kira sekitar 15 sampai 20 juta. Wih, mantap tuh. Saya aja kepala desa kalah penghasilannya sama Mang Takin. Makanya ini sebuah motivasi dan sebuah nanti eh, sebuah contoh di kalangan anak muda yang sudah sukses bisa menghasilkan cuan dengan ternak ayam. Nah, itu kan baru di sini kan. Iya, Nah, ini. saya lihat kan di jalan-jalan juga Mang Takin punya anak buah tuh. Iya, Ya, jalan. buka jongkok, Iya, terus ayam potong ya. iya. Nah, itu sehari bisa menjual berapa kilo? Sekitar kurang lebih 1,5 kintal lah. Berapa tuh Satu. omsetnya? Omset dari Ayam penjualan potong. masing-masing paling 700 sampai 1 jutaan kalau itu per hari. Punya berapa tuh jongkok? 10. Wih, ditambah punya jongkok. Saya tahu tuh di kampung saya itu ada jongkok. Saya tanya punya Mang Takin terus dibarus di tempat-tempat yang lain. Punya 10 jongkok. Sehari omsetnya 700 sampai 1 juta. Sama karyawan. Jadi ini sangat luar biasa. Anak muda memperkerjakan orang-orang banyak, penghasilan juga banyak, dan yang kerennya si Mang Takin ini, si ayam potongnya ini, sisanya itu tidak dijual keluar, tapi juga dijual buka joko sendiri. Nah, eh, Mang Takin, harapannya ke depannya, dan memang pasti kan usaha itu tidak tidak semuanya lancar ya. Sekarang yang paling kendala yang sering dihadapi Mang Takin masalah apa? Misalkan penyakit atau kenaikan harga atau kebijakan pemerintah? Ya, masalah itu sih, Pak, kalau harapan saya pemerintah pusat bisa mengoptimalkan harga pakan, menstabilkan harga pasar di bidang ayam potong. Ya memang di kita memang yang sering dikeluhkan oleh itu pengepul atau pedagang memang mau petani mau peternak itu petani biasanya pupuk, peternak pakan. Mudah-mudahan ini juga terdengar oleh yang punya kebijakan kaitan dengan harga pupuk. Seperti Mang Takin ini memang harus diperhatikan oleh pemerintah supaya di seluruh Indonesia ini tidak ada anak-anak muda yang terjerembab ke masalah tadi pengangguran, geng motor dan yang lain, tapi akhirnya kepada pengusaha yang sukses. Terus yang keduanya tadi yang Mang Takin ceritakan adalah harga eh, menstabilkan harga dagingnya gitu, supaya si penjualnya juga menguntungkan, si pembelinya juga tidak dirugikan. Nah, yang terakhir mudah-mudahan ini menjadi nanti membuka peluang usaha buat kaula muda, Ya, milenial. Saya pun ingin belajar ke Mang Takin karena saya juga ingin usaha yang sukses. Kiat-kiat di dalam usaha Mang Takin supaya nanti anak muda ini kan orang itu mau usaha itu biasanya terkendala dengan modal. ya. Mulai mulai untuk melangkah usaha itu biasanya males karena takut rugi. Modal tuh kiat-kiat tadi kata Mang Takin dari mulai 70, 100 ekor dan sekarang sampai 1.000 ekor. Apa tuh kiat-kiat
untuk para pengusaha pemula atau yang memang ingin memulai usaha? Karena intinya jangan takut untuk pernah mencoba, Mhm. karena dengan takut pernah mencoba, kita tidak akan tahu apa artinya perjuangan. Terus kalau modal? Kalau masalah modal, gampang sih. Kalau mengandalkan modal, sekarang bisa gimana dulu aja caranya, atau bisa pinjam dulu sementara kan, Iya. bisa 1, 2, 3 periode, bisa langsung kebalikin. Oh, iya. Tapi bagi pemula, yang harus dipersiapkan terlebih dahulu pemasaran, bukan hanyalah modal, namun pemasaran. Jadi di manakala kita produksi di bidang ternak, makanan, apa saja itu, kita harus menyiapkan terlebih dahulu pemasaran. Dikala kita siap panen, kita siap pasar. Oh, mantap. Jadi kuncinya adalah jangan takut untuk memulai dan jangan, menyerah tanpa modal. Jalan semuanya terbuka untuk usaha. Nah, biasanya rata-rata para kaula muda, usaha pemula dan yang lain itu biasanya banyak ketakutan dan akhirnya terjerembab kepada tadi mengharapkan di desa banyak yang dibantu. Nah, akhirnya kan yang namanya bantuan itu tidak akan, sukses ya, namanya dibantu kan, tidak mandiri. Oke, terima kasih Mang Takin, sukses terus. Mudah-mudahan dengan adanya pembicaraan ini, ngobrol sore-sore di tempat usahanya Mang Takin yang sangat sederhana ini, saya sangat terkesan dan jadi sebuah motivasi untuk para pemuda yang ada di seluruh Indonesia maupun di mana. Yuk kita menjadi pengusaha muda karena ingin kaya dan ingin sukses harus berusaha, berwirausaha. Kalau bekerja itu ditentukan dengan gaji, tapi berwirausaha itu ditentukan dengan diri kita mau seberapa sukses. Terima kasih, ketemu lagi dengan channel YouTube Kades Ganteng, Brother Baraya Desa Sukajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.